kok bisa gitu. Saya tuh nggak menyadari bahwa selama 4 tahun beliau ada di rumah saya, itu tuh jawaban dari doa-doa yang dulu tuh saya minta gitu. Karena dari kecil tuh selalu bertanya-tanya, gimana ya rasanya punya ayah tuh gitu kan. Bahkan ayah yang pertama itu selingkuh ya. Aku kan sebagai anak kecil tuh nyangkanya, oh akhirnya punya ayah nih gitu kan, seneng, jadi support gitu ketika mau nikah lagi tuh. Tapi ternyata itu tuh awal mula bencana di dalam rumah gitu kan. Saat itu ada ujian dari Allah, ayah meninggal. Itu ayah ketiga ya, ayah yang baik gitu kan, yang baik karena pertama kali ada anggota keluarga yang meninggal gitu kan. Apalagi ini ayah tiri yang notabene baru ketemu di usia sudah dewasa, jadi kedekatannya tuh kurang gitu kan, deket tapi masih canggung-canggung gitu loh. Ketika dengar beliau meninggal tuh bingung, aduh aku responnya harus apa ya, kayak karena dulu ketika ayah kandung meninggal tuh biasa aja, karena mungkin gak ada perannya. Jadi ketika ayah kandung meninggal tuh aku ya udah seakan gak terjadi apa-apa gitu kan. Nah ketika ayah yang ini meninggal dan aku tahu dia tuh baik, tapi aku bingung apakah aku harus nangis gitu kan, apakah aku harus gimana. Tapi ketika pulang ke rumah lihat ibu menangis, adek nangis, jadi ikut nangis gitu kan. Ini ada momen yang cukup memorable ya saat itu, karena ayah itu baru jadi ayah saya selama 4 tahun itu. Ketemunya jarang karena beliau juga kerjanya di luar kota, jadi perasaan kehilangannya tuh bertahap. Awalnya biasa aja. Nah di hari keberapa gitu ya, hari ketiga apa hari keempat beliau meninggal, itu saya random buka-buka SMS. Gak tahu ya, tiba-tiba aja gitu random buka-buka SMS di HP. Karena kan zaman sekarang siapa gitu kan yang pakai SMS. Terus scroll tiba-tiba ada nama beliau. Chat banyak sekali, SMS yang belum kebuka. Dan pas dibuka ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya tuh nggak pernah saya rasain gitu. Pertanyaan yang sederhana tapi buat saya tuh nyentuh dan nampar banget. Sesederhana, Neng gimana kabarnya? Sehat kan gitu kan? Neng gimana? Makasih. Neng gimana kerjaannya, lancar nggak gitu kan? Mungkin buat orang lain itu pertanyaan biasa aja gitu kan, tinggal dijawab. Tapi buat saya yang nggak pernah merasakan peran ayah, itu tuh spesial banget. Tapi sayangnya itu baru saya baca ketika ayahnya udah nggak ada gitu kan. Kayak kok bisa gitu. Saya tuh nggak menyadari bahwa selama 4 tahun beliau ada di rumah saya, itu tuh jawaban dari doa-doa yang dulu tuh saya minta gitu. Karena dari kecil tuh selalu bertanya-tanya, gimana ya rasanya punya ayah tuh gitu kan. Bahkan ayah yang pertama itu selingkuh ya, jadi udah cerai dari saya bayi. Jadi memang udah nggak ada peran ayah dari kecil. Terus yang bikin sakit itu karena ketika menikah lagi tuh di luar sepengetahuan ibu saya, dan nggak ada ungkapan udah punya anak dan istri, jadi tidak mengakui sudah punya anak dan istri gitu kan. Jadi setelah tahu hal itu tuh saya udah tertancap di kepala saya, ya udah aku juga berarti nggak punya bapak gitu. Jadi ayah yang pertama tuh sudah saya tancapkan itu bukan ayah saya gitu kan. Terus ayah yang kedua, mama tuh menikah lagi pas saya kelas 3 SD. Tapi qadarullah itu tuh ternyata lebih jahat dari sebelumnya. Kalau ayah kandung mungkin hanya menyelingkuhi ya. Bukan hanya sih, itu juga hal yang menyakitkan. Tapi ayah kandung saya tuh tidak pernah memukul ibu saya. Tapi ayah yang kedua tuh KDRT, terus juga nggak menafkahi. Jadi benar-benar benalu. Keluarga yang saat itu mungkin sederhana ya, saya saat itu masih kelas 2 SD, masih lagi suka-sukanya main, mama kerja, mungkin biasa aja ya, tapi harmonis sendiri gitulah. Ada kakak, saya, ibu tuh udah cukup gitu kan. Terus ketika ayah yang kedua ini datang ke kehidupan kita, yang aku kan sebagai anak kecil tuh nyangkanya, akhirnya punya ayah nih gitu kan, seneng, jadi support gitu ketika mau nikah lagi tuh. Tapi ternyata itu tuh awal mula bencana di dalam rumah gitu kan. Beliau KDRT, jadi sehari-hari tuh pukulan-pukulan tuh udah ada gitu di seluruh tubuh tuh. Mamah juga saat itu lagi hamil, perutnya ditendang, terus mau kerja nggak dibolehin, tapi dianya nggak kerja gitu kan. Bahkan makan pun saat itu makan itu lauknya air dididihin dikasih garam gitu. Kayak
kalau ngelihat keadaan sekarang gitu kan, kayaknya tuh malu gitu mau ngeluh tuh, karena tahu dulu pernah ada di momen sesulit itu gitu kan, momen dimana lihat keluarga isinya bentakan, pukulan, makan susah, rumah mau roboh, kita yang anak-anaknya tuh kerja membantu orang tua, tapi ayah sendiri yang saat itu ada gitu kan, ayah tiri yang saat itu ada cuma jadi benalu gitu kan, tiap hari minta rokok kopi, tapi nggak kerja gitu. Dan ya lagi-lagi yang jadi korban siapa lagi kalau bukan anak-anaknya gitu kan. Kakak juga sempet kabur dari rumah gara-gara nggak betah. Saya sendiri karena nggak berani ya di rumah aja bertahan gitu kan. Makanya ketika ibu dan ayah kandung itu cerai, itu tuh kebahagiaan tersendiri gitu kan, karena selama pernikahan mereka itu benar-benar bencana aja gitu di dalam rumah tuh, ngelihat adik baru lahir harus minum air beras gitu kan, itu kayaknya nggak tega gitu kan. Terus mama baru melahirkan udah jualan, tapi ya ayah masih dengan sikapnya yang cuek, arogan, nggak peduli gitu keadaan keluarga. Makanya ketika mereka bercerai itu tuh bahagia banget gitu akhirnya gitu kan, penderitaan ini semoga selesai di sini. Makanya ketika mama izin mau nikah lagi yang ketiga itu pas saya kelas 1 SMA itu nggak setuju sama sekali, karena bayangin 2 kali punya ayah dan dua-duanya itu jahat gitu kan, apalagi yang terakhir. Jadi kayaknya image laki-laki di kepala saya tuh udah jahat semua gitu kan. Kayak nggak deh, aku nggak mau ngelihat mama terluka lagi gitu kan, bahasanya gitu. Tapi perlahan aku sebagai seorang anak gitu kan menyadari kalau mama juga punya kehidupannya sendiri gitu kan. Aku sekarang merantau, kakak juga kerja, mama di rumah sama adik cuma berdua. Mungkin ada hal lain yang mama ingin gitu kan, dan mama punya hak untuk itu. Mama punya kehidupannya sendiri yang kita sebagai anak tuh nggak bisa melarang itu gitu. Banyak anak yang nggak setuju orang tuanya menikah lagi, termasuk saya saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ibu saya juga punya kehidupannya sendiri gitu, punya keinginannya sendiri. Makanya ketika menikah lagi dengan ayah yang ketiga ini tuh agak trust issue gitu, agak takut. Tapi alhamdulillah beliau ini tuh baik. Tiap saya pulang itu kan di rumah pulang pas liburan semester aja kan gitu. Tiap saya pulang dan beliau lagi ada di rumah itu mau nyuci baju tuh nggak usah Neng, biar ayah aja, nanti sakit gitu kan. Terus kalau lagi sakit haid itu tiba-tiba manasin air dimasukin botol, dikasihin gitu kan buat ngompres perut. Itu hal-hal sederhana yang nggak saya sadari kalau itu bentuk kasih sayang gitu kan. Karena nggak ngerti, karena nggak ada maklumat kalau bentuk kasih sayang ayah tuh seperti itu gitu kan. Ketika saya malas masak di rumah, beliau yang masak gitu. Jadi rumah tuh tentram, tapi sayanya canggung di situ tuh, kayak orang asing gitu. Beliau tuh masih saya anggap orang asing karena kan udah dewasa gitu kan, ketemunya ketika udah dewasa, jadi bawaannya tuh canggung. Nah, ketika beliau meninggal itu baru menyadari kalau iya ya, selama ini perlakuannya itu tuh jawaban dari doa-doa saya dulu gitu kan. Pas kecil tuh selalu berdoa, ya Allah, Mila juga pengen punya ayah, Mila juga pengen ngerasain gimana sih rasanya kasih sayang ayah gitu kan. Waktu SMP, waktu sekolah tuh sering banget ngedenger teman-teman bilang gini, wah Mil, kamu keren bisa ranking 1 gitu kan. Aku kalau ranking 1 udah dibeliin gitar sama ayah aku. Terus kayak aku ngedengernya tuh, aku dibeliin apa gitu kan, bisa ranking 1 kayak gini, nggak ada yang ngasih sesuatu gitu kan, nggak ada yang apresiasi. Jadi ngedenger teman-teman cerita tentang ayahnya tuh ya jadi luka tersendiri gitu, ada rasa iri. Aku juga pengen ngerasain seperti itu. Makanya ketika ayah yang ketiga ini meninggal, terus ngebaca SMS yang telat dibaca itu kan, baru kebaca setelah beliau meninggal, itu tuh nangis berhari-hari. Kayak kok bisa selama ini aku menutup mata sama kasih sayang itu, sama jawaban dari doa-doa yang Allah kasih itu gitu. Hal-hal sederhana yang selama ini aku pengen tuh udah Allah kasih gitu, udah Allah kabulin. Kenapa aku telat untuk menghargain semua itu gitu kan. Makanya ketika beliau meninggal,
keadaan rumah tuh sangat-sangat berubah gitu kan. Jadi sayu, jadi lihat mama tiap malam tahajud tuh nangis. Dan ketika ada candaan dari tetangga bilang gini, ini lucu banget sih kalau diingat, ayo apa ya, masih tertarik gak buat nikah lagi gitu lah intinya. Terus mama tuh bilang gini, enggak soalnya udah tahu rasanya dicintai sama laki-laki. Wah itu tuh mungkin terdengar klise ya, tapi jawaban dari mama aku yang aku tahu gimana kehidupan pernikahannya, gimana struggle-nya ketika punya suami, terus dapat jawaban kalau dia tuh udah cukup, udah tahu, udah puas rasanya punya suami yang sayang itu. Terus aku sebagai seorang anak juga merasa, oh iya, aku sudah tahu, udah cukup gitu, ngerasa kasih sayang seorang ayah itu dari beliau. Walaupun mungkin sebentar, walaupun mungkin apa ya bahasanya, tangki cintanya masih kosong gitu ya, masih pengen diisi. Tapi dengan adanya beliau yang sangat singkat itu cukup untuk menjawab doa-doa saya dulu di masa kecil tentang gimana rasanya kasih sayang seorang ayah kayak gitu. Makanya ketika ayah meninggal itu 2 bulan kemudian memutuskan untuk ke Surabaya karena di rumah udah pengen keluar aja gitu loh, udah sayu gitu rumah tuh kan. Padahal waktu itu di Surabaya kuliahnya masih online, tapi udah ke Surabaya, jadi Surabaya itu masih sepi. Terus karena udah niat sambil kerja gitu. Ke Surabaya itu bulan Oktober 2021, cuma bawa uang berapa ya, 2 juta kurang tabungan. Saat itu nggak dapat kerja, susah dapat kerja ya ternyata. Karena selama di Bandung kayaknya gampang banget ya dapat kerja tuh. Setelah di Surabaya saya menyadari kalau oh iya, kalau nggak ada kenalan tuh susah gitu kan. Oktober ke Surabaya baru dapat kerjaan di bulan Desember, dan itu tuh di keadaan keuangan tuh sudah sangat-sangat menipis. Tapi alhamdulillah Allah beri kemudahan gitu kan, dikasih kerjaan yang saat itu tuh nggak punya motor, kemana-mana jalan kaki. Jadi ke tempat kerja jalan kaki gitu kan, pulang perginya jalan kaki. Terus makan itu nunggu gajian gitu kan, nunggu gajian. Dan saat itu tuh ya tempat kerjanya tuh agak toksik ya, karena saya paling muda di situ, yang lainnya sudah senior. Banyak momen-momen di mana saya ngerasa tuh nggak nyaman kerja di situ. Tiap pulang kerja nangis, nggak betah. Tapi saya tuh tipe yang ngerasa nggak betahnya di tempat kerja, tetap bertahan karena tahu ya nyari kerja itu susah. Dan ya saat itu bertahan sampai selesai kerja di situ selama beberapa bulan gitu. Terus setelah kerja di situ, kerja lagi di catering makan gitu, di restoran, bagian dapurnya, bagian crew kitchennya. Kerja di situ tuh jaraknya lebih jauh lagi, PP tuh 12 kilo. Saat itu akhirnya karena ada rezeki beli sepeda ontel. Jadi tiap hari goes 12 kilo atau 13 kilo lebih gitu kan, goes. Dan ya saat itu keadaan keuangan juga sedang kurang baik ya. Jadi makan itu tuh cuma di tempat kerja aja makan itu. Alhamdulillah di tempat kerja tuh dikasih makan. Jadi sarapan itu cuma 2 keping biskuit, pergi goes, makan siang di tempat kerja. Kalau ada sisa dibawa pulang, kalau nggak ada ya udah nggak makan lagi. Itu bener-bener nunggu, karena uang yang ada kan dipakai bayar kos, dipakai beli kebutuhan gitu. Jadi makan tuh jadi nomor 2 gitu untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Terus setelah itu alhamdulillah karena gajinya lumayan saat itu, dan itu sudah semester 4 ya, ada rumor kalau kuliahnya tuh mau offline. Akhirnya resign deh. Ternyata masih online kuliahnya. Terus coba karena udah terlanjur resign, akhirnya karena udah males untuk cari kerja lagi, akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri. Waktu itu tabungan 2 juta, udah dibeliin cincin, jadi cincinnya dijual buat modal itu. Mulai dari beli LPG, beli gas sendiri, beli kompor sendiri, beli wajan, alat-alat masak. Akhirnya memutuskan untuk coba deh jualan cireng isi gitu kan. Itu tuh
bener-bener semua hal tuh dilakuin di kamar kos. Jadi kamarnya kecil, nggak terlalu luas, jadi ya kasur sama dapur tuh udah menyatu jadi satu. Awalnya jual sedikit PO dulu, sempet ada ragu, takut cuman bertahan 1 bulan 2 bulan gitu kan, sempat ada keraguan seperti itu, tapi ya bismillah semoga bertahan lama. Akhirnya mulai berani ini buka lapak di depan kos, bawa meja sendiri gitu kan, sederhana banget. Laku 1 box tuh kayaknya udah seneng banget gitu kan. Teman-teman mulai datang, mulai bantu jualin. Alhamdulillah saat itu juga punya teman-teman yang baik banget, support banget, nemenin jualan, nemenin produksi. Terus mulai deh bulan Februari itu ya beberapa bulan kemudian kebeli stand rombong gitu. Sampai alhamdulillah sekarang bertahan sampai sekarang sudah mau 3 tahun. Alhamdulillah. Kalau Mbak menceritakan soal mama itu gimana, tuh mendeskripsikan soal kalau mama ya, buat aku, aduh dia tuh terlalu sempurna untuk diceritain ya. Mungkin kalau dari segi cara didiknya emang keras. Dulu saya wajar ya sebagai seorang anak tuh kesel, marah gitu kan. Mama tuh marah-marah aja gitu kan. Cara mendidiknya tuh keras gitu, kadang mukul, terus bahasanya juga kasar. Tapi setelah saya kuliah khususnya, saat saya mau pelajari ilmu psikologi, saya tahu kalau ternyata seseorang tuh dibentuk oleh masa lalunya. Terus saya tuh jadi ingat mama tuh sering banget cerita tentang masa lalunya, sampai kan diulang-ulang gitu. Kalau dulu tuh bosen gitu ya ngedengernya cerita itu lagi, padahal udah sering diceritain. Tapi setelah tahu ilmu psikologi itu, jadi ngerti kalau ternyata cara mama ngedidik aku sekarang tuh gambaran dari bagaimana cara dia dididik oleh orang tuanya gitu kan. Makanya ketika mama cerita, mama tuh kan 10 bersaudara, banyak kan kalau zaman dulu tuh 10 bersaudara, anak kedua. Mama tuh sering cerita kalau beliau itu jadi anak yang paling mandiri dari kecil. Ketika kakak-kakaknya tuh lebih disayang gitu ya ibaratnya, beliau tuh benar-benar yang paling diandelin dalam segala hal. Dalam hal ya karena kakek waktu itu punya ternak, mama yang cari rumput, terus keluarga tuh kan basicnya tani semua ya. Paman dan bibi tuh kebanyakan tani. Nah mama tuh nggak mau ada di situ gitu, nggak mau sama seperti yang lain, pengen keluar dari kampung. Akhirnya usia muda itu udah merantau. Jadi ya kalau teman-teman nanya kenapa aku seperti ini, itu gambaran dari bagaimana mama dulu gitu kan. Akhirnya mama merantau, di situ mulai beliau tuh terbentuk beda dengan kakak dan adik-adiknya gitu kan. Nah kalau mama itu sekarang udah usianya sudah 55 tahun ya, sudah sepuh, tapi masih semangat kerja. Jadi kalau aku sendiri sih sebagai anak tengah ya, satu-satunya perempuan, udah ngerasa nggak mau nuntut apa-apa lagi gitu kan. Ngelihat bagaimana mama dulu tumbuh ya, ngedengar bagaimana mama dulu tumbuh. Bahkan beliau itu cuma SD pun nggak lulus, tapi beliau tuh sering bilang, kamu harus sekolah tinggi. Kalimatnya tuh sederhana, belajar yang rajin karena ilmu itu nggak berat dibawa kemana-mana. Kalau harta mungkin berat ya dibawa kemana-mana ya, bisa jadi deg-degan takut hilang. Tapi kalau punya ilmu kita tuh bisa berani kemana aja. Maksud aku untuk orang yang SD aja nggak lulus gitu, tapi beliau tuh punya prinsip seperti itu gitu kan. Mama tuh kadang beliau tuh sering banget minta maaf. Maaf ya mama nggak lahir dari keluarga yang kaya raya gitu kan, kamu dari kecil harus mandiri, harus nyari uang sendiri. Tapi dari permintaan maaf itu tuh aku yakin bahwa beliau itu tuh juga nggak mau cara ngedidiknya seperti itu gitu kan. Beliau juga nggak mau jadi orang tua yang temperamen, jadi orang tua yang galak gitu kan. Banyak orang yang bilang ya kalau orang tua tahu dididik kayak gitu tuh sakit hati, kenapa dia ngedidik anaknya kayak gitu juga gitu. Ya karena nggak punya akses seperti kita sekarang gitu kan. Kalau mungkin sekarang kita tuh punya banyak akses ilmu parenting, punya banyak akses cara ngedidik anak tuh gini dan begitu. Dulu orang tua aku kayaknya bisa menghidupi anak-anaknya aja itu udah sangat luar biasa gitu kan. Apalagi dengan keadaan keluarga yang seperti itu, punya suami yang seperti itu. Makanya nggak sama. Aku yakin setiap cerita orang tuh nggak sama. Makanya kalau cerita aku seperti ini, POV aku seperti ini, juga nggak bisa dipaksain ke POV orang lain. Tapi untuk aku sendiri sebagai seorang anak,
aku sudah melihat orang tua aku tuh udah sangat sempurna gitu kan. Dengan beliau, sorry tuh saya kayak sebenarnya agak kekurangan dalam segi fisik ibu tuh. Jadi kalau jalan pun kurang tegas gitu kan berjalan tuh, karena waktu kecilnya sempat kecelakaan. Jadi dengan masa lalunya yang penuh bullying, sama orang tua dipilih kasih, terus ketika udah dewasa pernikahannya hancur. Terus aku sekarang sebagai seorang anak mau menuntut lagi gitu, kayaknya terlalu jahat gitu loh buat aku. Jahat banget sih kalau sekarang aku sebagai seorang anak ngerasa udah lebih pintar gara-gara sekolah tinggi, terus bisa ngajarin mama cara mendidik anak tuh harusnya nggak gini mak, nggak, itu nggak akan pernah jadi pilihan aku. Jadi sekarang ketika aku ngelihat mama itu bagaimanapun cara dia ngedidik ya, karena sekarang kan masih ada adik yang usianya masih 14 tahun. Aku tuh selalu ngasih nasihat itu ke adik, bukan ke mama, karena ya mama tuh memang udah bentukannya seperti itu gitu kan. Orang bilang ya harusnya berubah dong, orang tua juga berubah, kalau tahu itu caranya salah harusnya berubah. Ya mungkin sebagian orang tua ada yang bisa berubah, tapi aku nggak mau memaksakan hal itu gitu kan. Mungkin mama aku juga bisa berubah kalau mau, tapi kan dengan dia sibuk nyari uang gitu kan, masih harus dituntut anaknya untuk belajar ilmu parenting tuh kayaknya egois banget gitu kan. Makanya aku selalu bilang ke adek, ketika dia ngeluh dengan cara mama ngedidik, ketika dia bilang, mama tuh kenapa sih ya teh marah-marah mulu, dedek tuh cuma numpahin air tuh marah, padahal cuma teh doang tinggal bikin lagi. Jujur aku sakit hati dengernya, karena apa yang aku rasain dulu ikut dirasain adek aku. Tapi lagi-lagi aku gak mau fokus menyalahkan ibu, karena ya lagi-lagi dia dibentuk seperti itu karena dulu kakek nenek aku juga ngedidiknya seperti itu. Makanya aku selalu bilang ke adek, dek, kita tuh gak bisa nuntut mama, gak bisa maksa mama untuk ngertiin kita, karena ya bentuk rasa sayang itu seperti itu. Mungkin sekarang kamu marah, kesel karena kamu ngelihat dari mama marah-marahnya aja. Kamu gak sadar ketika kamu sakit, yang paling riuh kesana kesini nyari obat, yang paling capek, yang paling khawatir ketika kamu belum pulang, itu tuh ya siapa lagi gitu kan. Nah dulu tuh aku pernah ada momen dimana sakit sampai opnam 3 hari di sini gara-gara usus buntu. Itu tuh saat itu gara-garanya kebetulan lagi PLP terus kuliah sama jualan juga. Saat itu kan belum punya karyawan ya. Selama berbulan-bulan itu tidur tuh cuma 2 jam sehari. Jadi jam 2 pagi tuh bangun bikin cireng sampai jam 6 pagi, jam 6 siap-siap berangkat PLP, terus pulang PLP itu jam 3, setengah 4 jualan sampai jam 10, beres-beres, jam 12 baru tidur gitu, terus repeat sampai udah mata tuh sayu gitu kan datang ke sekolah tuh, karena ya tiap hari tidur cuma 2 jam gitu kan, karena harus bikin cireng dan lain-lain. Nah akhirnya tumbang, tipes. Ketika dicek ternyata usus buntu juga, harus opnam, harus operasi. Karena saat itu nggak ada BPJS, ya nggak punya BPJS juga. Ketika tanya harga operasinya berapa, itu belasan juta. Akhirnya daripada operasi saya bilang saya mau pulang aja dok. Jadi malamnya dikasih tahu harga operasi, paginya pulang. Malamnya pulang dulu ke kosan, langsung pesen tiket kereta. Paginya jam 5 pagi pulang sendiri, itu usus buntu ya lagi sakit-sakitnya. Lagi sakit-sakitnya naik gojek sendirian ke stasiun, terus pulang. Alhamdulillah nyampe sana dijemput sama kakak, dan mama tuh nggak tahu kalau saya sakit. Jadi pas nyampe rumah kaget, kok pulang? Oh sakit, ya Allah. Itu tuh untuk saya sebagai anak tengah, mungkin kan banyak statement kalau anak tengah tuh anak yang paling nggak dianggap, anak yang paling terlupakan. Nah di momen itu saya tuh menyadari kalau enggak, anak tengah tuh bukan terlupakan, bukan gak dianggap, tapi mungkin karena kitanya aja yang menyimpan semua itu sendirian gitu ya. Karena saat itu saya tuh menyadari gimana mama hektiknya ngurus saya, gimana mama khawatirnya, tiap hari tuh nanyain kondisi, tiap hari ngurus. Bahkan saat itu bangun dari tidur aja tuh susah, harus dibopong, mandi tuh dimandiin, bener-bener kayak bayi lagi gitu kan saat itu. Dan mama tuh masih jualan, masih kerja. Mama jualan kue keliling kampung dengan usianya yang udah sepuh kayak gitu. Ya masih jualan itu udah keren banget gitu, karena disuruh diem di rumah tuh nggak mau, masih jualan. Terus pulang jualan, bawa makanan gitu kan. Selama sebulan itu di rumah seperti itu,
benar-benar dirawat sama mama. Di situ saya tuh benar-benar menyadari kalau selama ini saya tuh bukan nggak dianggap, bukan nggak terlihat, tapi ya sayanya aja mendem semuanya sendirian gitu kan. Pas COVID diem, nggak cerita, ada apa-apa di perantauan nggak cerita. Jadi mama tuh ya taunya baik-baik aja gitu. Jadi wajar kalau dia nggak begitu khawatir ke anak perempuannya, karena anak perempuannya selalu bilang nggak apa-apa, selalu bilang baik-baik aja gitu kan. Makanya ketika ngelihat adek POV-nya seperti itu, saya tuh ngeyakinin dia kalau cara mama ngasih kasih sayang tuh nggak gitu. Karena dia sempet cerita, Dede juga pengen diapresiasi katanya gitu. Dede juga pengen kayak teman-teman diapresiasi, di gini. Terus kayak aku di satu sisi sedih, tapi di satu sisi ketawa. Karena ya apa ya, dia itu kan dapat POV tersebut dari lingkungannya, dari teman-temannya, dan dia belum cukup dewasa untuk menyadari kalau cara mama ngasih kasih sayang tuh nggak gitu kan. Mungkin mama bukan kayak orang lain, bukan kayak ibu-ibu lain yang bisa bilang, wah kamu hebat, kamu keren, anak mama pinter banget. Tapi dengan mama tiap hari kerja, tiap hari jualan, terus beliin kamu seragam, nyekolahin kamu gitu kan, itu tuh bentuk kasih sayangnya gitu kan. Nggak bisa disamain sama ibu-ibu lain yang mungkin keluarganya udah berkecukupan, masih punya suami gitu kan, masih bisa ngasih kalimat-kalimat afirmasi gitu. Jadi ya mama itu udah jadi mama versi terbaiknya gitu, udah nggak usah dituntut lebih lagi. Memang seperti itu. Kalau misalkan sekarang kita masih ngerasa nggak terima dengan cara perlakuan, cara ngedidiknya, aku ngerasa nggak perlu berubah. Udah cukup jadi mama aja, karena aku yakin itu memang yang paling terbaik yang bisa mama kasih ke aku dan ke anak-anaknya kayak gitu. Setelah belajar Islam kan, ada maklumat kalau ternyata anak perempuan itu harusnya aman. Kenapa? Karena kita ketika belum menikah itu jadi tanggung jawab ayahnya, ketika sudah menikah jadi tanggung jawab suaminya. Jadi harusnya perempuan independen tuh nggak ada. Jadi kayak kenapa sempet rame jadi kontradiktif kan, perempuan independen dan lelaki mapan dibentur-benturin, karena independen digabungin sama perempuan itu udah sesuatu yang aneh gitu kan. Karena sebagai perempuan harusnya nggak ada independen itu. Sebagai perempuan harusnya dia tuh udah terlindungi, udah aman gitu kan. Jadi saya tuh sempet ngerasa capek gitu kan. Capek kenapa? Karena rasanya semua orang di keluarga saya tuh ngegantungin hal ya kayak bersandar tuh ke saya gitu kan. Kakak kalau ada masalah ceritanya ke aku, adik kalau ada masalahnya ceritanya ke aku, mama kalau ada masalah ceritanya ke aku gitu kan. Aku ceritanya nggak ke siapa-siapa gitu, semuanya tuh dipendem sendirian. Jadi ini baru banget sih beberapa bulan yang lalu sempet ngerasa capek, karena aku tuh sampai bertanya-tanya harusnya aku nggak gini gitu. Justru harusnya aku yang dilindungi, justru harusnya aku yang paling aman di antara semua anggota keluarga, adik dan kakak aku gitu kan, karena aku satu-satunya anak perempuan. Tapi ketika semua orang tuh bersandar ke aku, ada momen dimana aku capek banget, apalagi ketika mama ngadu, ade itu gini, tolong kasih tahu. Itu beban sih buat aku ya, waktu itu ngerasanya beban, karena saat itu kebetulan lagi punya banyak masalah juga di sini di perantauan, yang lagi-lagi ya dipendam sendirian aja gitu kan. Sempat bertanya-tanya, boleh nggak sih kita tuh sebagai anak nggak harus punya tanggung jawab untuk nyekolahin ade gitu kan, karena ya itu kan harusnya bukan tanggung jawab kita ya sebagai seorang kakak. Itu sempat berputar-putar di kepala gitu, sempat menjauh dari semua orang, sempat ngerasa capek, jadi tempat bersandar semua anggota keluarga gitu kan ya. Karena mungkin saya yang keadaannya alhamdulillah Allah kasih kelebihan gitu kan. Tapi ketika ngerasa capek itu saya tanya ke guru. Sebenarnya saat itu lagi belajar kodok-kodar. Sebenarnya seorang kakak membiayai hidup adiknya itu tuh kodo atau free will? Itu pertanyaan sederhana ya, sangat subjektif. Karena kebetulan lagi belajar kodok-kodar. Terus jawaban dari guru saya itu free will. Kamu nggak punya kewajiban untuk membiayai keluarga kamu, apalagi kita sebagai anak perempuan. Tapi pertanyaannya, kamu lebih ridho mana? Ngelihat orang tua atau keluarga kamu dikasih sama orang lain atas dasar kasihan, atau kamu yang kasih atas dasar kasih sayang? Itu sederhana banget jawabannya, tapi benar-benar nampar saya, benar-benar nyadarin saya kalau ya mungkin secara fakta gitu kan, secara sosial
atau yang ada di agama, kita sebagai anak perempuan tuh nggak punya kewajiban untuk menanggung keluarga. Tapi dengan keluarga saya seperti itu, saya kayaknya nggak rela deh harus ngelihat mereka dibiayain atau dikasih sama orang lain, atau bahkan mereka berjuang sendirian, sedangkan saya di sini baik-baik aja sendirian gitu. Jadi itu jadi momen terendah saya, karena jadi merasa meragukan Allah gitu ya mungkin. Sekarang tuh ngelihat masalah tuh udah pasti ada pertolongannya, pasti ada keajaibannya. Jadi kalau mungkin dulu ketika ada masalah reaktifnya tuh marah, kesel, nangis, sekarang tuh mungkin masih ada perasaan-perasaan seperti itu, tapi lebih legowo, lebih memandang suatu masalah tuh sesuatu yang mengecewakan tuh lebih kayak, oh ya udah nggak apa-apa, setelah ini pasti ada jawabannya, setelah ini pasti ada hikmahnya gitu. Karena ya dari banyaknya masalah yang sudah terlewati, kayaknya setiap masalah yang ada tuh selalu ngerasa nah biasa, ini nggak sebesar masalah dulu ketika saya kecil gitu. Jadi sekarang tuh perbandingannya tuh nggak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, tapi dengan kehidupan saya dulu pas kecil itu, pas masa dimana makan aja tuh susah gitu kan, lauk aja tuh cuma air direbus pakai garam gitu. Jadi sekarang kalau ngeluh tuh malu gitu, kalau ngeluh tuh jujur malu, karena nggak enaknya makan, nggak adanya lauk, saya masih bisa ceplok telur. Apalagi sekarang tinggal di kontrakan rumah yang lebih luas, udah punya banyak fasilitas, udah kebeli freezer, kulkas, motor. Yang itu tuh dulu nggak pernah kebayang gitu punya hal-hal seperti itu. Jadi malu gitu mau ngeluh sama Allah tuh gitu kan, dengan keadaan sekarang yang jauh lebih baik daripada dulu pas masa kecil. Jadi ketika melihat suatu masalah tuh udah lebih legowo, lebih santai gitu, lebih yakin kalau pasti Allah tolong, pasti ada jawabannya gitu. Kayak gitu. Sebenarnya pernah ada di masa ngerasa Allah tuh nggak adil. Itu waktu SMP, ya lagi-lagi SMP tuh kayaknya memang masa remaja paling labil ya. Ketika ngeliat teman-teman lagi-lagi punya keluarga yang sempurna, itu tuh jadi bahan paling bikin setan tuh seneng, kayak bikin aku iri, bikin aku dengki gitu kan. Lihat teman-teman diambilin rapot sama orang tuanya, apalagi saat itu punya teman dekat yang keluarganya tuh harmonis banget, itu iri gitu bawaannya tuh. Jadi selalu bilang ke teman-teman tuh Allah tuh nggak adil gitu. Jadi sempat ada ya sholat jalan, ibadah, tapi nggak ada perasaan terikat, perasaan senang gitu ketika ibadah sama Allah tuh gitu. Jadi isinya tuh iri aja gitu, isinya tuh ngerasa Allah tuh nggak adil. Tapi seiring berjalannya waktu sempet juga ngerasa tapi alhamdulillah saat itu dikenalin di lingkungan yang baik gitu kan. Jadi selalu dikelilingi lingkungan yang baik gitu, alhamdulillah. Ketemu orang-orang yang punya ilmu, ngajarin dari POV agama itu seperti apa, bahasan tentang kodar gitu kan. Apalagi sekarang sudah mengenal Islam lebih dalam, ketika memahami kodar tuh jadi sadar gitu kalau memang itu tuh sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. Ketika Allah ngasih ujian, itu nggak mungkin lebih dari kapasitas kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang kita ngerasa kecewa, marah sama Allah tuh, itu karena kita belum nemu jawabannya aja, belum nemu momen dimana itu tuh semua itu tuh untuk bikin kita makin kuat. Karena kan ujian itu nggak mungkin kan, Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian ke kita tanpa ada solusinya gitu. Aku tuh meyakini hikmah tuh ada ketika cerita itu tuh selesai. Jadi kalau masalah yang itu belum selesai, kita tuh pasti kan emosi gitu, kesel ngelihat masalah itu sesuatu ujian atau hambatan gitu. Tapi kalau sudah terbiasa gitu kan, melihat masalah itu yakin di akhir itu ada hikmahnya, itu bakal mulai. Ada satu kata atau beberapa pesan buat mama, kata-kata buat mama. Buat mama, oke. Buat mama mungkin makasih karena udah nggak menyerah, makasih karena nggak nyerah untuk ngedidik dan menyekolahkan, membersamai anak-anaknya. Karena aku yakin mama yang dulu struggle menghidupi ketiga anaknya sendirian, sampai ceritanya tuh, aku tuh dulu tuh masih bayi tuh ditaruh di pinggir, mama tuh nyuciin baju orang. Itu tuh banyak gitu cerita-cerita kayak gitu, struggle di mana mama tuh bener-bener mati-matian untuk anak-anak tuh bisa hidup gitu lah. Jadi aku udah bertekad, aku nggak akan menuntut apa-apa lagi ke mama. Apapun
yang orang bilang tentang ibu tuh harusnya gini, cara orang tua ngedidik tuh harusnya gini tuh nggak masuk di aku, nggak relate di aku. Karena buat aku cara mama ngedidik itu udah yang paling sempurna yang dia bisa. Aku tuh selalu mikir kayaknya dengan dia nggak jadi orang gila aja itu udah keren banget. Dengan masa lalu dia se-struggle itu, dengan masalah dia sebanyak itu, dengan dia nggak bunuh diri aja, dengan dia nggak buang kita anak-anaknya aja itu udah keren banget. Jadi udah manusia wanita paling hebat tuh ya mama aku itu. Jadi kalau sekarang aku ngeliat mama itu udah nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, bawaannya tuh kayak sayang aja gitu, kayak apa ya, kayaknya aku kalau ada di posisi dia juga nggak mampu gitu ya. Udah terlalu hebat mama yang badannya sekecil itu tapi bisa menghidupi ketiga anaknya, bisa membersamai anak-anaknya, dan sampai sekarang masih ada nemenin aku, itu udah cukup gitu buat aku. Jadi iya bener, lihat mama tuh nggak pernah putus duha dan tahajudnya, dengan keadaan apa ya, keluarga, dengan keadaan keuangan yang pas-pasan, itu tuh sudah mungkin ya, aku tuh selalu ngerasa bukti dari keberkahan rezeki itu gitu. Mama tuh sehari jualan, omset ya dari hasil jualan tuh mungkin paling banyak 150 ribu, tapi dengan uang segitu dia itu bisa bangun rumah sendiri. Jadi rumah yang sekarang ditempati itu tiap pulang kampung itu bener-bener berprogres. Yang dulu itu gubuk gitu kan, sekarang tuh udah tembok, udah dicat, udah sempurna jadi rumah. Jadi dulu tiap pulang tuh ngelihat progres rumah, dan itu dibangun oleh mama sendiri dari uangnya sendiri gitu kan. Mama tuh jadi orang yang mungkin kelihatannya orang yang paling miskin ya di kampung, tapi jadi orang yang jadi apa ya, tempat orang-orang minta tolong gitu kalau lihat mama tuh. Jadi udah masya Allah banget, mama udah jadi perempuan yang paling hebat buat aku. Aku udah nggak akan nuntut, nggak akan minta apa-apa lagi. Pokoknya fokusnya mama sehat, mama bahagia, mama bisa nemenin aku sampai selamanya ya kalau bisa gitu kan. Jadi ya udah, kalau ditanya kenapa aku sekarang seperti ini ya jawabannya karena mama aku kayak gitu. Terakhir satu lagi buat ada satu orang yang beliau itu nemenin, dan beliau tuh orang yang bikin Mila juga sekolah tinggi gitu kan, nemenin. Jadi dari semua mahasiswa yang tadi, sekelompok mahasiswa yang awal ngajak Mila untuk sekolah tinggi itu, ada satu orang yang masih bertahan. Jadi ketika mahasiswa-mahasiswa lain, kakak-kakak lain itu sibuk sendiri gitu kan, karena punya kesibukannya sendiri, beliau tuh masih nemenin Mila, masih bantu membiayai gitu Mila waktu itu, walaupun tinggalnya di asrama lain gitu kan. Namanya Teh Nabil ya, beliau aduh kayaknya tuh udah jadi kakak Mila juga gitu kan, bener-bener bantu Mila banyak hal. Pas COVID juga beliau tuh lagi kuliah di Korea, tapi masih sempet ngirim obat gitu kan ke Mila gitu. Bener-bener terlalu baik gitu, terlalu banyak kebaikannya untuk diceritakan. Jadi semoga semua kebaikannya Allah balas, karena Mila nggak bisa balas apa-apa selain doa. Jadi semoga Allah membalas semua kebaikannya, karena sekarang juga beliau alhamdulillah sudah berkeluarga. Semoga keluarganya juga bahagia selalu kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin lagi ada di masa-masa struggle-nya, masa-masa sulitnya, aku ingin selalu meyakini kalau nggak ada beban, Allah tuh nggak akan pernah ngasih ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi aku selalu yakin ketika aku punya masalah, aku selalu bilang ini pasti sesuai dengan kapasitas kamu. Selalu yakinin itu ke diri kita sendiri, biar apa? Biar kita nggak putus asa. Karena kalau udah putus asa, kayaknya mau banyak solusi tuh nggak kelihatan gitu kan kalau udah putus asa. Jadi semoga seberat apapun masalahnya, tetap semangat ngejalanin hidup, yakin kalau hikmah tuh akan selalu ada di akhir cerita.